Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 41 sampai 45. Pada suatu kesempatan, aku melihat seorang hamba Allah sudah diambang bahaya melakukan dosa berat. Aku mulai memohon kepada Allah agar berkenan menjatuhkan atas diriku semua siksa neraka dan semua penderitaan yang Ia kehendaki, asalkan imam itu dibebaskan dan direnggut dari kesempatan melakukan suatu dosa. Yesus mendengar doaku, dan seketika itu juga aku merasakan suatu mahkota duri menancap di kepalaku. Duri-duri itu menembusi kepalaku dengan kekuatan besar, langsung ke otakku. Kesakitan ini berlangsung selama 3 jam. Tetapi hamba Allah itu dibebaskan dari dosa dan jiwanya diteguhkan oleh rahmat Allah yang istimewa. Pernah pada hari Natal, aku merasakan kemahakuasaan dan kehadiran Allah menyelubungi aku. Dan sekali lagi, aku melarikan diri dari perjumpaan batin dengan Tuhan. Aku minta izin kepada Muder Superior untuk pergi ke Josephinek untuk mengunjungi suster-suster di sana. Muder Superior memberi kami izin, dan kami mulai berkemas-kemas langsung sesudah makan siang. Suster-suster yang lain sudah menunggu aku di pintu biara ketika aku lari ke kamarku untuk mengambil mantolku. Dalam perjalananku kembali, ketika aku melewati pintu kapel kecil, aku melihat Yesus berdiri di ambang pintu. Ia berkata kepadaku, "Pergilah, tetapi aku mengambil hatimu." Tiba-tiba aku merasa bahwa aku tidak mempunyai hati di dalam dadaku. Tetapi para suster mengolok-ngolokku bahwa aku berat hati untuk pergi, sambil berkata bahwa saatnya sudah terlambat. Maka aku buru-buru pergi bersama mereka. Tetapi suatu perasaan tidak nyaman menyelubungi hatiku, dan suatu kerinduan yang aneh menyerang jiwaku, meskipun tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi dalam diriku, kecuali Allah. Sesudah kami tiba di Josephinek, baru berapa menit aku berkata kepada para suster, "Mari kita pulang." Para suster minta sekurang-kurangnya istirahat sejenak, tetapi hatiku tidak tenang. Aku menjelaskan bahwa kami harus kembali sebelum hari gelap, dan karena jarak yang harus kami tempuh agak jauh, serta merta kami berangkat pulang. Ketika Muder Superior berpapasan dengan kami di lorong biara, ia bertanya kepadaku, "Apakah suster-suster ini belum berangkat atau malah sudah kembali?" Aku berkata bahwa kami sudah kembali karena aku tidak ingin kembali di petang hari. Aku menanggalkan mantolku dan langsung pergi ke kapel kecil. Begitu aku masuk, Yesus berkata kepadaku, "Pergilah ke Muder Superior dan katakan kepadanya bahwa engkau kembali bukan untuk sampai di rumah sebelum gelap, tetapi karena aku telah mengambil hatimu." Meskipun hal ini amat sulit bagiku,
aku pergi kepada Mudar Superior dan aku mengatakan kepadanya terus terang alasan yang sesungguhnya mengapa aku begitu cepat kembali. Dan aku minta maaf dari Tuhan atas segala sesuatu yang telah tidak menyenangkan hatinya. Maka Yesus memenuhi hatiku dengan sukacita yang besar. Aku mengerti bahwa lepas dari Allah tidak ada kepuasan dimanapun. Sekali peristiwa, aku melihat dua orang suster yang hampir masuk ke neraka. Kesakitan yang sulit diungkapkan mencekam jiwaku. Aku berdoa kepada Allah bagi mereka, dan Yesus berkata kepadaku, "Pergilah kepada Mudar Superior dan katakan kepadanya bahwa kedua suster itu ada dalam bahaya melakukan dosa besar." Keesokan harinya, aku menyampaikan hal ini kepada Mudar Superior. Satu dari mereka sudah sungguh-sungguh menyesal, sedangkan yang lain sedang bergulat hebat. Pada suatu hari, Yesus berkata kepadaku, "Aku akan meninggalkan rumah ini, sebab di sini ada hal-hal yang tidak menyenangkan hatiku." Sebuah hosti keluar dari tabernakel dan hinggap di tanganku, dan aku dengan penuh sukacita mengembalikannya ke dalam tabernakel. Kejadian itu terulang untuk kedua kalinya, dan aku melakukan hal yang sama. Kendati hal itu terjadi lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi hosti itu berubah menjadi Tuhan Yesus yang hidup, yang berkata kepadaku, "Aku tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi." Pada saat itu, secara mendadak, suatu cinta yang membara terhadap Yesus muncul dalam jiwa. Aku menjawab, "Dan aku tidak akan membiarkan engkau meninggalkan rumah ini, Yesus." Maka Yesus pun menghilang sementara. Hosti itu tetap berada di tangan. Sekali lagi aku mengembalikannya ke dalam sibori dan menutupnya di dalam tabernakel. Dan Yesus tinggal bersama kami. Aku berusaha melaksanakan 3 hari adorasi penyilihan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepadaku, "Katakanlah kepada Mudar Jenderal bahwa di rumah ini sedang terjadi hal ini dan hal itu yang tidak berkenan kepadaku dan sangat menggusarkan hatiku." Aku tidak langsung menyampaikan hal itu kepada Mudar. Tetapi, ketidaknyamanan yang dibiarkan Tuhan terjadi di dalam hatiku tidak memungkinkan aku menunggu lebih lama lagi. Dan aku langsung menulis kepada Mudar Jenderal, dan damai kembali ke dalam jiwaku. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.